Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Irfan. Kelompok kami akan mendemokan website yang telah kami buat. Jadi untuk tampilan awal, page yang pertama dibuka adalah page home. Nah, saya akan menjelaskan create akun. Jadi untuk create harus register dulu ya. Oke, registernya sudah berhasil. Nah, saya sekarang coba login. Nah, loginnya sudah berhasil. Nih, sidebar account-nya sudah menunjukkan informasi akun. Bisa dilihat juga di page-page lain ya. Untuk sidebar account ini, nih, saya akan masuk settings dahulu. Nah, di settings ini bisa dilakukan update dan juga bisa dilakukan delete account. Misalnya saya pengen mengubah email saya ya. Coba ya. Nih, emailnya sudah berubah ya. Buat nama juga bisa diubah. Namanya sudah berubah ya. Lalu yang terakhir adalah delete account untuk menghapus account. Sudah keluar ya, coba kita login lagi dengan email yang sama. Oke, tidak bisa. Selain itu juga ada fitur tambahan di mana bila misalnya saya mencoba untuk login ke akun yang sama selama 3 kali dan gagal, passwordnya jadi salah, maka akun akan diblokir. Nah, your account is blocked. Dan sekarang kalau saya pengen ketik yang benar passwordnya pun juga tetap nggak bisa karena akunnya sudah terblokir. Saya akan menjelaskan code produk. Jadi untuk create-nya, kita mau set new product. Itu kita masukkan ya, gambar dan inputannya semuanya. Nah, produk sudah berhasil ditambah. Kita lihat ya coba. Kita coba lihat di admin lagi. Apakah sudah bertambah? Nah, sudah masuk. Untuk update dan delete, untuk update, tekan tombol edit produk seperti ini. Lalu akan muncul kondisinya sekarang seperti ini. Nah, tinggal ubah aja. Nah, produk updated successfully. Nah, di sini berubah. Coba kita reload lagi. Nah, ya sudah berubah. Untuk delete produk, ya tinggal pencet tombol delete produk saja di sini. Pencet delete. Kita ditanya apakah yang ingin menghapus, lalu klik OK. Produk delete successfully di sini hilang. Jadi saya akan berfokus pada create account. Jadi yang pertama-tama untuk register terlebih dahulu, ini register controller yaitu controller untuk tampilan HTML register. Jadi di sini untuk formnya akan memanggil fungsi register yang akan menjalankan request post ke endpoint /API/register. Endpointnya dibuatnya di web PHP di sini. Di sini login itu dipanggilnya di setiap page yang bisa request itu dilakukan di setiap page yang bisa diakses oleh user seperti home, contact, product, dan products. Nah, ini request untuk loginnya ke API/login. Nah, ini untuk cek ID itu udah ada belum. Jadi kalau habis login, ID itu ditambahkan ke parameter. Jadi setelah login, bisa login di home, saya masuk ya login di home, akan masuk ke page yang home juga, namun bedanya ada ID-nya. Nah, kalau ada ID, baru tampilannya berubah. Dari yang tadi cuma login form, jadi ada informasi akunnya, gitu. Nih, ini update ya. Jadi untuk update saya pisah, ada account info update dan account login update. Account info itu hanya untuk nama depan dan nama belakang. Account login itu untuk yang berkaitan dengan kebutuhan login, misalnya password dan email. Password itu maksudnya ini password yang lama. Password yang lama dicek dulu benar nggak. Kalau benar, baru new password kalau misalnya ada inputannya diterima. Tapi kalau new password nggak ada inputannya juga nggak apa-apa, berarti artinya nggak mau ganti akun. Nah, ini kalau ini delete account, request delete account dari AngularJS-nya. Jadi data yang diterima hanya passwordnya benar atau kagak. Kalau passwordnya benar ya berarti kehapus, kalau passwordnya salah berarti tidak terhapus. Untuk code produk ya, ini pertama ada request di admin untuk read ya, untuk get semua produk. Jadi ini untuk read melalui endpoint ini cuma ngambil data buat diedit. Jadi kayak kalau pengen ngedit, ngambil data aslinya dulu buat ditunjukin sambil bisa diubah gitu. Nah, yang buat update itu yang ini dikirim di post ke endpoint ini disertai dengan produk ID-nya. Nah, kalau ini untuk delete produk ya sama juga pakai request kayak gini ke endpoint-nya. Lalu untuk di produk akan ditampilkan semua produknya dengan get all products. Jadi ini mirip sama seperti yang di admin ya. Endpoint-nya juga manggilnya sama. Nah, buat endpoint-nya itu semuanya mengarah ke product controller. Jadi untuk get all products ini bisa dilakukan filtering. Kalau ini untuk mendapatkan satu data produk secara spesifik, makanya ada ID-nya di sini. Ini digunakan untuk page product yang nggak ada S ya, produk doang. Jadi begitu untuk dari saya, sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan tentang CRUD untuk card dan juga CR untuk transaction. Pada bagian ini saya akan menampilkan misalnya ini kan produk itu untuk all products ya. Jadi di sini ada 2 produk yang harganya itu beda. Misalnya kita ke page male, berarti dia muncul yang untuk page male saja. Untuk ke page female, dia akan muncul female saja. Di sini saya akan menunjukkan tentang filteringnya. Misalnya kita untuk filteringnya di sini bisa sort by kita isi all gender male ya, yang tadi female ya berubah.
Terus kita bisa di sini alt type juga, misal tadi saya cuma pilih sneakers, nah dua-duanya sneakers seperti itu. Untuk sorting kita bisa lihat dari ini kan 1 juta, 2 juta, kita coba sorting by high to low, jadi gue 200 juta, 1 juta, terus ke low to high, sebaliknya. Untuk alphabetical berarti dari B banget lucu baru lucu, untuk reverse alphabetical berarti dia lucu baru banget lucu, seperti itu. Kemudian bagian card, misal kita ingin membeli yang ini, kita klik di sini, terus kita isi sesuai apa yang kita ingin mau beli. Nah, sudah bisa ditambahkan ke card dan juga dimasukkan ke server. Nah, pada bagian ini di sini kita sudah bisa ada CR, yaitu C untuk create dan read untuk membaca data. Ini membaca data dari server ya. Di sini kita bisa update juga, misalnya kita menambah quantity atau mengurangi quantity seperti itu. Dan juga kita bisa menghapus produk dan seperti itu. Oke, seperti itu untuk CRUD card. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CRUD transaction. Kita kan coba memilih lagi apa yang mau kita beli. Ya, oke. Untuk pada bagian ini kita sudah memilih tadi. Nah, itu udah masuk tuh quantity 1, harga 200 juta. Kita coba check out. Ya, oke, sudah masuk. Kita akan login sebagai admin di sini. Kita bisa melihat order di sini. Kita refresh dulu. Nah, ini sudah masuk ya, totalnya seharga 200 juta, kuantitinya 1, ada produk ID. Nah, di bagian ini kita bisa make as complete di sini. Kita make as complete, kita bisa membuat suatu transaksi yang sudah selesai semacam story itu, dan kita bisa melihatnya seperti ini. Ya, sudah bisa. Di sini dia akan menghilang. Nah, dan juga dia pasti akan di transaction sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini udah muncul satu transaksi lagi seharga 200 juta seperti itu. Menjelaskan tentang produk dan lainnya ketika kita ingin men-check out suatu kas dan juga transaction. Pada bagian HTML di sini ada produk, ya ini yang menampilkan semua. Terus ada produk, ini bagian seperti kita klik itu kita akan membelinya. Jadi ini item yang ingin kita beli untuk detailnya. Terus selanjutnya kita akan masuk ke bagian ini. Terdapat tadi yang saya jelaskan itu ada searching, sorting dan sebagainya. Ini ada elif yang berdasarkan kategorinya. Terus ada ini cart item, ini yang menampung semuanya yang ada di cart item gitu. Terus ini bisa tambahin, bisa ngurangin, bisa menghapus. Di sini semuanya ada function untuk checkout juga. Untuk di sini ada produk. Nah, di sini dan produk ini yang tadi kita klik untuk detailnya, ada validator, ada menyimpan, ini ada menyimpan gambar, terus fetching all produk, terus ada fetching produk by ID seperti itu. Untuk bagian transaction dan bagian transaction dia hanya dua, get transaction dan get out transaction seperti itu. Transaction ini ya sama, dia juga specific by user ID seperti ini. Terus untuk bagian transaksi HTML, mana transaksi HTML? Ya, di bagian admin, ini dia transaction fetching untuk bagian transaction HTML seperti itu. Untuk read-nya transaction HTML ini juga user bisa melihat tentang apa yang dia lagi login berdasarkan ID-nya seperti itu. Jadi saya sekarang akan mulai menjelaskan mengenai kontak ya. Kita coba dulu isi datanya ya. Send. Kita cek di sini di konteks sudah ada ya. Kita coba kasih review ya sekarang ke produknya itu. Nah, di sini kita pencet ini. Nah, review edit successfully. Bila kita cek di sini, kita refresh. Nah, datanya sudah ada ya. Dari ini adalah tampilan dari kodenya ya, source code-nya untuk kontaknya ya, untuk kontrol di kontaknya di file JS-nya. Seperti ini ya. Ini ada inisialisasi awalnya. Sini ada rootnya juga, postnya, nah, seperti itu. Ini untuk bagian kontak, untuk controller ya, di file yang JS ya, seperti itu. Lalu di sini untuk controller di reviewnya ya, ini untuk review di controller di file PHP-nya. Itu di sini bisa kita lihat ya, ada validasinya, ini untuk memasukkan datanya ke DB-nya, ke database-nya, ini untuk menampilkan datanya. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.